Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdianti dengan NIM 180702355. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan jurnal ceria, cerdas, energik, responsif, inovatif, dan adaptif. Ceria adalah jurnal yang menerbitkan penelitian pada penelitian grup pendidikan anak usia dini IKIP Siliwangi, Cimahi, Bandung. Penulisan dari jurnal ceria terdiri dari yang pertama yaitu judul artikel, yang kedua nama penulis, yang ketiga lembaga atau institusi penulis serta alamatnya, yang keempat email penulis yang aktif, yang kelima abstrak, yang keenam pendahuluan, yang ketujuh metodologi, yang kedelapan hasil dan pembahasan, yang kesembilan kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Judul artikel, jumlah kata kurang lebih dari 15 kata. Yang selanjutnya yaitu nama penulis, disertai lembaga atau instansi, serta disertai alamat email aktif penulis. Abstrak. Abstrak harus mencakup 150 sampai dengan 200 kata atau kurang. Abstrak sebaiknya tidak mengulang informasi yang sudah ada dalam judul. Abstrak harus ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jenis huruf yang digunakan yaitu Times New Roman 11 poin dan spasi 1. Abstrak harus jelas, deskriptif, dan harus memberikan gambaran singkat masalah yang diteliti. Pendahuluan. Bagian pendahuluan terutama berisi 1. Permasalahan penelitian, 2. Wawasan dan rencana pemecahan masalah, 3. Rumusan tujuan penelitian, 4. Rangkuman kajian teoretik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada bagian ini, kadang-kadang juga dimuat harapan akan hasil dan manfaat penelitian. Metodologi. Materi pokok bagian ini adalah 1. Rancangan penelitian, 2. Populasi dan sampel atau sasaran penelitian, 3. Teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen, dan yang keempat, teknik analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan alat dan bahan, perlu dituliskan spesifikasi alat dan bahannya. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang disajikan dalam bagian ini adalah hasil bersih. Proses analisis data seperti perhitungan statistik dan proses pengujian hipotesis tidak perlu disajikan. Hanya hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis saja yang perlu dilaporkan. Tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal. Tabel dan grafik harus diberi komentar atau dibahas. Pembahasan dalam artikel bertujuan untuk yang pertama, menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Yang kedua, menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh. Yang ketiga, menginterpretasi atau menafsirkan temuan-temuan. Yang keempat, mengaitkan hasil temuan penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan. Dan yang kelima, memunculkan teori-teori baru atau modifikasi teori yang telah ada. Dalam menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, hasil penelitian harus disimpulkan secara eksplisit. Penafsiran terhadap temuan dilakukan dengan menggunakan logika dan teori-teori yang ada. Temuan berupa kenyataan di lapangan diintegrasikan atau dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya atau dengan teori yang sudah ada. Untuk keperluan ini harus ada rujukan. Dalam memunculkan teori-teori baru, teori-teori lama bisa dikonfirmasi atau ditolak. Sebagian mungkin perlu memodifikasi teori dari teori lama. Kutipan dan acuan. Salah satu ciri artikel ilmiah adalah menyajikan gagasan orang lain untuk memperkuat dan memperkaya gagasan penulisannya. Gagasan yang telah lebih dulu diungkapkan orang lain ini diacu atau dirujuk, dan sumber acuannya dimasukkan dalam daftar pustaka. Penyajian gagasan orang lain di dalam artikel dilakukan secara tidak langsung. Gagasan yang dikutip tidak dituliskan seperti teks asli, tetapi dibuatkan ringkasan atau simpulannya. Acuan adalah penyebutan sumber gagasan yang dituliskan di dalam teks sebagai pengakuan kepada pemilik gagasan bahwa penulis telah melakukan peminjaman, bukan penciplakan, dan memberitahukan kepada pembacanya siapa dan dari mana gagasan tersebut diambil.
Acuan memuat nama pengarang yang pendapatnya dikutip, tahun sumber informasi ditulis, dan atau tanpa nomor halaman tempat informasi yang dirujuk diambil. Nama pengarang yang digunakan dalam acuan hanya nama akhir. Acuan dapat dituliskan di tengah kalimat atau di akhir kalimat kutipan. Kesimpulan. Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil pembahasan mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari pertemuan penelitian. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Sekian penjelasan mengenai penyusunan jurnal ceria. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.